Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan tema yang sederhana, namun sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang ngaji auranya berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita bertemu seseorang lalu tanpa banyak bicara, kita merasa nyaman berada di dekatnya. Wajahnya tenang, ucapannya lembut, dan kehadirannya menyebutkan. Saat kita mengenalnya lebih jauh, ternyata ia orang yang rutin mengaji dan dekat dengan Al-Quran. Lalu kita bertanya dalam hati, apa rahasianya? Apakah karena penampilannya? Apakah karena perawatan tertentu? Ternyata bukan. Rahasianya bukan pada fisik, tetapi pada apa yang ia baca dan apa yang mengisi hatinya. Rahasianya adalah karena Al-Quran. Karena Al-Quran adalah nur, cahaya dari Allah. Orang yang terbiasa membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Maka tidak heran jika orang yang dekat dengan Al-Quran memiliki wajah yang teduh, tidak mudah gelisah dan tidak mudah panik. Inilah aura ketenangan yang tidak dibuat-buat, tetapi lahir dari hati yang sering berinteraksi dengan firman Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan dipancarkan cahaya pada wajahnya. Cahaya ini bukan sekedar kecantikan fisik, tetapi cahaya iman dan keberkahan. Tatapannya lembut, raut wajahnya berseri, dan kehadirannya membawa damai. Inilah nur yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang memuliakan kalamnya. Namun hadirin sekalian, cahaya ini tidak hadir dari bacaan yang asal-asal. Bacaan yang benar dan rutin menjadi kuncinya. Al-Quran tidak hanya dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi dibaca untuk membentuk kepribadian. Orang yang dekat dengan Al-Quran biasanya lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih mampu menahan emosi, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ketika orang lain mudah marah, ia belajar menahan diri. Ketika orang lain mudah putus asa, ia belajar berharap. Inilah yang membuat auranya berbeda, ketenangan yang lahir dari karakter yang dibentuk oleh Al-Quran. Rasulullah SAW adalah contoh nyata. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Al-Quran seharusnya terlihat dari perilaku dan akhlak, bukan hanya dari lisan. Hadirin yang dirahmati Allah, aura kebaikan ini semakin kuat ketika Al-Quran dibaca dengan benar. Tahsin bukan hanya memperindah suara, tetapi membuka pintu agar ayat-ayat Al-Quran benar-benar masuk ke hati. Ketika kita membaca dengan tartil, pelan, dan penuh kesadaran, hati kita diberi ruang untuk menerima pesan Allah. Dari situlah karakter mulai dibentuk, dan dari situlah cahaya itu terpancar. Keutamaan orang yang istiqomah membaca Al-Quran adalah tidak pernah merasa benar-benar sendirian. Al-Quran menjadi sahabat di dunia, penenang saat sakaratul maut, dan penerang di alam kubur. Aura ketenangan yang tampak di dunia adalah cerminan dari keamanan batin yang Allah berikan melalui Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang ngaji auranya beda, karena mereka sibuk mempercantik hati, bukan hanya mempercantik fisik atau wajah.
Ketika hati sering dibersihkan dengan Al-Quran, maka Allah akan memancarkan keindahan itu ke wajah dan sikap dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita jadikan diri kita bagian dari golongan tersebut. Jangan biarkan hati berlalu tanpa ngaji, meskipun hanya 1 atau 2 ayat. Karena sedikit yang konsisten jauh lebih baik dan lebih bernilai daripada banyak tapi jarang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang bacaan dan akhlaknya sejalan, serta yang kehadirannya membawa ketenangan bagi sekitar. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.